Bab 2946 Bagaimana aktingmu? Zhong Ziyu berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kita bisa menang jika kita mengalahkan salah satu dari kalian. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu sekarang. Dia tentu saja punya idenya sendiri. Sekarang reputasi King Mengzai telah diinjak-injak, jika dia tidak mendapatkannya kembali, dia pasti akan dihukum oleh pemimpin sekte. Terlebih lagi, dia sangat iri dengan harta karun Ye Bufan sekarang, dan dia tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Yang paling penting adalah menurutnya, tidak mungkin semua anak muda di depannya sejahat Nalan Yujia. Alasan mengapa Ye Bufan berhenti di titik ini pasti karena dia merasa bersalah dan takut akan memilih orang lain. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Meskipun ini adalah kemenangan yang agak tidak adil, kemenangan adalah kemenangan. Kemenangan selalu dapat menyelamatkan muka King Mengzai. Yang lebih penting, dia bisa mendapatkan harta karun itu. Karena pertimbangan-pertimbangan ini, ia pun mengesampingkan keangkuhannya sebelumnya dan mengusulkan untuk memilih seseorang sebagai lawannya. Ye Bufan mengerutkan kening lagi. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Apa kamu yakin? Aku sarankan kamu untuk berhenti saat kamu masih unggul, kalau tidak, kamu akan semakin malu. Zhong Ziyu mencibir dalam hatinya, dia pikir dia benar-benar mengira aku takut. Semakin sering pihak lain melakukan ini, semakin ia merasa bahwa pilihannya benar. Aku harus menepati janjiku. Aku pasti akan memastikan bahwa jika kamu kalah, kami bertiga akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, dan kemudian memberimu cincin penyimpanan. Jika kamu kalah, kamu juga harus mematuhi perintah sebelumnya, janji. Suanyuan Zantian berkata, anak kecil, mengapa kamu bersikap begitu sopan? Dia sendiri yang mencari kematian, setidaknya kamu harus memberinya kesempatan. Ye Bufan menghela napas, baiklah, mari kita lakukan seperti yang kita katakan sebelumnya. Kamu dapat memilih siapapun yang kamu inginkan. Selama kamu mengalahkan salah satu dari mereka, aku kalah. Anda mengatakan hal itu, semua orang menjadi saksinya. Zhong Ziyu tersenyum dingin, bahkan ada sedikit rasa bangga di bibirnya. Menurutnya, dia telah berhasil. Pandangannya beralih dari Ye Bufan, mengamati satu persatu, mencari lawannya. Setelah mengalami pertempuran tadi, dia tidak berani lagi meremehkan orang-orang ini. Mungkin ada satu atau dua master super yang tersembunyi di antara mereka, dan dia harus menemukan kelemahan mereka. Nalan Yujia berdiri di samping Ye Bufan, tetapi dia malah melompatinya. Dia tidak berani memprovokasi wanita ini lagi. Tatapan matanya bertemu dengan tatapan mata Leng Qingqiu yang tajam bagai pedang tiada taraf, membuat hatinya bergetar. Dia tidak berani ikut campur dalam masalah ini dan segera mengalihkan pandangannya ke masalah berikutnya. Melihat wanita-wanita di depannya, entah mengapa hatinya selalu dihinggapi perasaan gelisah, seolah-olah orang-orang itu ingin dia memilih mereka. Tidak, wanita masih agak berbahaya, dan akhirnya matanya tertuju pada pria muda di sudut. Orang yang berdiri di posisi itu adalah Jiang Fangzuo. Saat ini, dia menundukkan kepalanya, seolah menyembunyikan rasa takutnya. Kakiku sedikit gemetar, dan meski aku berusaha sekuat tenaga mengendalikannya, aku tidak bisa. Hahaha, saya hanya bilang saja, tidak mungkin semua orang berada di puncak kesusahan, pasti ada saja yang lemah. Zhong Ziyu merasa senang, berpikir bahwa dia akhirnya menemukan kelemahan lawan. Saya memilih dia. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Jiang Fangzuo. Awalnya aku mengira akan melihat Ye Bufan panik, tapi tak disangka ekspresinya tidak berubah sama sekali. Bisa, setelah Ye Bufan setuju, Jiang Fangzu melompat dengan gembira. Dia tampak seperti telah disuntik dengan darah ayam, tanpa ada tanda-tanda rasa takut sama sekali. Hahaha, bos, aktingku lumayan bagus, kan? Si idiot ini benar-benar memilihku. Jiang Fangzuo tampak gembira seolah-olah dia telah memenangkan lotre, dan berjalan mendekati Zhong Ziyu sambil berbicara. Dia sangat menyesal karena tidak segera membawa pergi Nalan Yujia, dan bukan orang pertama yang memberi pelajaran pada guru Gongsun. Sekarang kesempatan kedua telah datang, tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya.
Untuk menarik perhatian pihak lain, dia berusaha sekuat tenaga untuk bertindak sangat ketakutan. Pada akhirnya, ternyata kemampuan aktingnya bagus dan dia akhirnya berhasil. Lu Sueman, Hu Yaoyao dan yang lainnya tampak kecewa. Kompetisi semacam ini adalah kemenangan yang mudah. Siapapun yang bermain akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawan. Orang-orang ini baru saja melewati puncak kesengsaraan, dan mereka semua bersemangat untuk menjadi orang kuat. Mereka tidak sabar untuk menemukan orang kuat yang telah melewati kesengsaraan dan menghajarnya dengan keras. Hanya ada satu kesempatan, dan kesempatan itu telah diambil oleh Jiang Fangzuo. Yang lain hanya bisa menonton dan menghela nafas. Zhong Ziyu sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Pengalaman bertahun-tahun memberitahunya bahwa dia tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap, tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lagi pula, dialah yang memilih orang itu. Aku tidak percaya kamu bisa begitu hebat di usia semuda itu. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya memutuskan untuk bertahan. Ayo, nak, aku akan memberimu 3 gerakan. Awalnya dia ingin memamerkan kualifikasinya untuk menyelamatkan muka, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju Jiang Fangzuo mengenai dadanya. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, dia terlempar mundur dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Meskipun Jiang Fangzuo tidak ingin membunuhnya, pukulan ini jelas menyebabkan cedera serius padanya. Hahaha, ini terasa menyenangkan. Sangat keren bisa melawan orang kuat yang telah mencapai tahap akhir kesengsaraan. Jiang Fangzuo tertawa terbahak-bahak, tawanya sungguh riang. Anda harus tahu bahwa lebih dari setahun yang lalu dia hanyalah karakter kecil. Bahkan orang yang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan seperti ini akan gemetar saat melihatnya. Namun sekarang situasinya telah berubah total. Mengikuti KKY, tingkat kultivasiku tidak dapat berhenti meningkat, dan aku sudah dapat memandang rendah seluruh benua Kunlun. Anda, Zhong Ziyu memegang dadanya dengan kedua tangannya, terkejut dan marah. Ia terkejut karena pemuda ini juga berada di puncak kesengsaraan, dan ia marah karena dibodohi olehnya lagi. Bahasa Indonesia, orang-orang di sekitar juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak muda sekarang begitu memberontak? Atau apakah puncak kesengsaraan di benua Kunlun begitu tidak berharga? Jiang Fangzu mengabaikan semua ini. Dalam kegembiraan, dia muncul di depan Zhong Ziyu dan meninju perut bagian bawahnya dengan keras. Ledakan. Seorang pria kuat di tahap akhir kesengsaraan terbang keluar seperti karung pasir. Inti masalahnya adalah kali ini Jiang Fangzuo semakin kecanduan memukul, dan tidak berniat berhenti. Sebelum lawan sempat menstabilkan tubuhnya, dia sudah datang dari belakang dan menendang pantatnya. Dentuman, dentum, dentum. Pukulan-pukulan itu mengenai daging, dan suara-suara teredam terdengar silih berganti. Disepakati bahwa mereka berdua akan bertarung, tetapi Zhong Ziyu sangat ditekan, dia dipukuli di mana-mana, seperti karung pasir, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Orang-orang di sekitar menatap dengan mata terbelalak. Para murid Sekte Suantian dan Istana Taiksu tertawa dalam hati, sementara para murid King Mengzai benar-benar bingung. Ketiga tetua ini adalah orang-orang yang sangat mulia di sekte ini. Selain dari Master Sekte dan tetua tertinggi, mereka memiliki kultivasi tertinggi. Dia selalu begitu sombong dan mendominasi, dan tidak pernah menyangka kalau dia akan dipukuli seperti ini. Yu Boqi tersadar dan tahu bahwa dia pasti akan kalah di ronde ini, jadi dia segera berteriak, "Kami mengaku kalah. Apakah kamu menyerah begitu cepat? Kamu belum cukup bersenang-senang." Jiang Fangzuo menendang Zhong Ziyu, bertepuk tangan, dan tampak tidak puas. Semua orang terkejut. Apa artinya mereka tidak cukup bersenang-senang? Sungguh tidak dapat diterima jika memperlakukan orang kuat di tahap akhir kesengsaraan sebagai mainan. Zhong Ziyu bangkit dari tanah. Penampilannya dapat digambarkan dalam 4 kata, sama sekali tidak dapat dikenali. Sebelumnya, dia dapat dikatakan sebagai orang yang angkuh dan perkasa, dengan aura keabadian, tetapi sekarang dia berlumuran tanah dan tampak menyedihkan. Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikannya dan Guru Gongsun, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk Yu Boqi. Sekarang giliranmu, yang terakhir. Saya sudah memberi kesempatan kepada pihak lain sebelumnya.
Karena dia tidak tahu bagaimana menghargainya, maka mari kita lanjutkan saja sampai akhir. Bab 2947 Pilih yang lama. Saya, Yu Boqi tertegun sejenak. Dia merasa sedikit takut dan sedikit menyesal. Tetapi sekarang keadaan sudah begini, tidak ada jalan untuk mundur, dan aku harus meminum anggur pahit yang telah kubuat, apapun yang terjadi. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang mengawasinya. Meskipun dia tidak tahu malu, dia tetap harus mempertimbangkan reputasi King Mengsai. Setelah memikirkannya, secercah harapan muncul di hatinya. Bahkan jika orang lain kuat, mustahil bagi mereka semua untuk berada di puncak kesengsaraan. Bukankah itu bertentangan dengan keinginan surga? Barusan, mungkin hanya Gong Sun Si dan Zhong Ziyo yang kurang beruntung dan kebetulan memilih yang terkuat di antara mereka. Namun jika yang kuat direnggut, peluang menangnya akan lebih besar. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih percaya diri. Karena dia tidak bisa mundur, dia mungkin juga mengambil risiko. Saya tidak percaya kalian semua berada di puncak transendensi. Yu Boqi menggertakkan giginya dan sepertinya mengatakan hal ini kepada orang-orang di sekitarnya, dan juga seolah-olah dia sedang menghibur dirinya sendiri. Dia melihat sekelilingnya dan akhirnya pandangannya tertuju pada Xuan Yuan Santian. Orang ini punya idenya sendiri. Karena dua pemuda yang baru saja dipilihnya sama-sama sangat berbakat, dia akan memilih yang tua. Ada alasan lain. Dia mengamati dengan sangat cermat dan menemukan bahwa mata Xuan Yuan Santian penuh dengan kekaguman terhadap pemuda di sebelahnya. Memiliki sikap seperti itu terhadap seorang pemuda menunjukkan bahwa kultivasinya tidak kuat. Kalau tidak, seorang guru senior yang telah mencapai puncak kesengsaraan seharusnya dihormati oleh orang lain, tidak seperti sekarang. Saya memilih dia. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xuan Yuan Santian. Mulut Ye Bufan melengkung dengan sedikit sarkasme. Oke. Leng Qingqiu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar buta. Dia langsung memilih orang terkuat kedua yang hadir. Melihat seluruh benua Kunlun, lelaki tua ini adalah orang nomor satu setelah Ye Bufan. Jiang Fangzu dengan bercanda mengacungkan jempolnya, penglihatanmu sangat tajam. Orang tua ini benar-benar belum berada di puncak kesengsaraan. Beberapa orang di sekitar yang mengetahui situasi itu tertawa terbahak-bahak. Xuan Yuan Santian tidak berada di puncak alam kesengsaraan, tetapi dia sebenarnya berada di tahap akhir alam abadi yang longgar, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada mereka yang berada di puncak alam abadi yang longgar, alam kesengsaraan. Yu Boqi tidak tahu hal ini. Karena dia belum berada di puncak kesengsaraan, dia tidak bisa menjadi lawannya. Dia mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Xuan Yuan Santian. Ayo, biarkan aku melihat seberapa beratmu. Orang ini juga dipenuhi amarah. Ia telah diperlakukan seperti anak kecil dan dipandang rendah berkali-kali. Sekarang ia ingin melampiaskan amarahnya. Xuan Yuan Santian duduk di sebelahnya, tanpa memandangnya. Makan dan minum dengan gembira sambil memegang kaki babi di satu tangan dan minuman keras Maotai di tangan lainnya. Yuan Mutong telah menonton dari samping. Dia sudah hampir melihat cukup banyak kegembiraan dan tidak dapat terus menonton sampai saat-saat terakhir. Setelah permainan ini selesai, hasil akhir akan diputuskan. Entah Ye Bufan menundukkan kepalanya, atau ketiga orang dari King Mengsai berlutut, yang sama saja dengan memutuskan hubungan sepenuhnya. Bagi Xuan Tianmen, hasil terbaik adalah berakhir di sini. Dia melangkah maju dan berkata, Ye Yixian, Tetua Yu, tolong tunjukkan kepadaku sedikit wajah dan biarkan ini berakhir di sini. Kita semua adalah sahabat Sekte Xuantian. Tidak perlu ada perbedaan di antara kita. Petik 2. Biasanya, setelah mendengar apa yang dikatakannya, orang-orang dari King Mengsai seharusnya mundur, bahkan jika itu berarti menyelamatkan sedikit harga diri mereka. Namun, Yu Boqi jelas tidak berpikir demikian. Dia adalah orang yang sangat rakus, jika tidak, dia tidak akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu satu demi satu. Menurutnya, Xuan Yuan Santian belum bereaksi sampai sekarang, yang berarti dia pengecut. Dia akhirnya bertaruh pada hal yang benar kali ini. Asal dia menang, dia akan menjadi pahlawan King Mengsai. Dia tidak hanya akan mampu menghapus semua rasa malu sebelumnya,
tetapi dia juga dapat mengambil begitu banyak harta untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia seolah-olah melihat adegan dirinya menghancurkan Xuanyuan Santian. Tidak, karena kita sudah bertaruh, kita harus melakukannya sampai akhir. Tidak ada alasan untuk menyerah di tengah jalan. Orang ini penuh semangat dan berteriak pada Xuanyuan Santian lagi, "Orang tua, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika tidak, akui saja kekalahanmu. Hanya karena kamu masih anak kecil, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk memintaku, seorang pria tua, untuk mengambil tindakan?" Xuanyuan Santian melirik dengan mata kecilnya yang penuh penghinaan, lalu dia mengayunkan tangannya dan tulang kaki babi yang bersih terbang langsung ke wajahnya. Pengadilan kematian. Melihat pihak lain memandang rendah dirinya, Yu Boqi menjadi marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Awalnya, menurut rencananya, dia akan menghancurkan tulang kaki babi itu terlebih dahulu, lalu menamparkan Xuanyuan Santian ke tanah. Namun hasilnya jauh di luar dugaannya. Tulang kuku babi yang menurutnya sangat rapuh, ternyata sudah diperkuat dan menembus angin telapak tangannya dengan mudah. Ah! Yu Boqi merasa ngeri dan menjerit kaget, kemudian energi sejati dalam tubuhnya mulai beredar liar, semuanya terkonsentrasi pada lengan yang telah ditampar, dan energi sejati yang melindungi dikerahkan secara ekstrim. Tetapi kemudian kognisinya rusak lagi, dan tulang kuku babi menghancurkan ki sejati yang melindungi. Dengan bunyi keras, lengannya patah menjadi dua bagian dan dia terlempar ke belakang dengan jejak darah di sudut mulutnya. Dengan baik, orang-orang yang awalnya menunggu untuk menyaksikan keseruan itu tiba-tiba membelalakan mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki tua malang ini akan begitu ganas. Meskipun Jiang Fangzhu dan Nalan Yujia sangat kuat, mereka masih dalam lingkup pengetahuan mereka dan keduanya telah mencapai puncak kesengsaraan. Namun, lelaki tua ini mengalahkan seorang kultivator di tahap akhir kesengsaraan hanya dengan tulang kaki babi, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator di tahap puncak kesengsaraan. Jadi, berapa tingkat kultivasinya? Bahasa Indonesia, orang yang paling menderita adalah Yu Boqi sendiri. Cedera fisiknya kecil, tetapi pukulan mentalnya besar, dan hatinya kacau balau. Meskipun kedua orang itu pernah kalah sebelumnya, setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, aku dikalahkan oleh tulang. Ada apa? Lagi pula, kultivasi orang tua ini terlalu kuat. Setelah semua pilihan, lawan seperti apa yang aku pilih? Bukankah kau mengatakan bahwa ini bukan puncak kesengsaraan? Bagaimana bisa begitu dahsyat? Gong Sun Si dan Zhong Ziyu awalnya berharap rekan setimnya bisa membalikkan keadaan, namun hasil ini justru memupus harapan mereka. Ketiga lelaki itu berdiri di sana dengan wajah dan hidung memar, tidak lagi mampu memberi perintah seperti sebelumnya. Mereka benar-benar bingung harus berbuat apa. Yuan Mutong melihat semua ini dan merasa senang dalam hatinya. Alasan mengapa dia berdiri untuk menghentikannya tadi adalah karena Ye Bufan dibawa kembali oleh tetua tertinggi, dan dia khawatir pihak lain akan gagal. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah hanya beberapa bulan tidak bertemu, pihak lain ternyata memiliki tim yang kuat. Sekarang, melihat beberapa orang dari King Mengzai dipukuli seperti anjing, hatinya terasa seperti dipenuhi madu dan dia sangat bahagia. Jiang Fangzhu menatap guru Gong Sun dan dua orang lainnya dengan bercanda, "Tiga tetua, apakah kalian pikir kalian masih ingin bertanding? Bagaimana kalau memberi kalian kesempatan untuk memilih yang lain?" Ketiganya terdiam beberapa saat. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka telah kehilangan harapan sepenuhnya. Sekarang jelas bahwa alasan mereka membiarkan mereka memilih bukanlah spekulasi sama sekali, tetapi karena mereka benar-benar memiliki kemampuan. Tidak peduli siapa yang mereka pilih, mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Sekarang kita telah kalah telak, terus berjuang hanya akan semakin memalukan. Jiang Fangzhu tertawa, "Kau tidak ingin bertarung lagi. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Menurut taruhan, serahkan cincin penyimpananmu dan berlututlah untuk meminta maaf." Semua orang melihat ke sini. Sekarang tiga orang dari King Mengzai benar-benar kalah. Menurut perjanjian sebelumnya, mereka harus berlutut dan meminta maaf. Bab 2948 Tetua Agung Su Fengyan. Saya
Ketiga orang itu benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan kalah sebelumnya, dan tidak pernah mempertimbangkan akibat dari kekalahan tersebut. Namun masalahnya adalah mereka memang kalah, dan kekalahan mereka begitu telak sehingga tidak ada ruang untuk penjelasan. Ketiganya menundukkan kepala bersamaan. Mereka tidak ingin menyerahkan cincin penyimpanan, tetapi mereka tidak bisa berlutut dan meminta maaf di depan umum. Tetapi semua orang menonton, dan mereka mengundang semua orang untuk menjadi saksi. Akui kekalahanmu dan serahkan cincin penyimpananmu segera. Apa yang kau pikirkan saat kau menginginkan harta orang lain? Sekarang setelah kamu mengatakannya, berlututlah dan minta maaf. Cepatlah, apa yang kau tunggu? Kau mau gagal bayar utangmu. Orang-orang di sekitar menjadi gempar, terutama orang-orang dari Istana Taiksu dan Sekte Suantian. Saya sudah dipenuhi dengan rasa kesal saat melihat mereka bertiga bicara omong kosong, jadi bagaimana mungkin saya tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghajar mereka sekarang. Mendengar teriakan di sekitar mereka, ketiga orang itu sangat malu. Mereka ingin pergi tetapi tidak bisa, dan mereka juga tidak bisa mengakui kekalahan. Ye Bufan awalnya tidak ingin repot dengan ketiga orang ini, tetapi sekarang dia benar-benar kesal dengan sikap mereka. Dia dulu sangat sombong, dan ingin menggunakan kekuatannya untuk memiliki harta karunku. Sekarang setelah dia kalah taruhan, dia ingin berdiri di sana dan menolak membayar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melambaikan tangannya ke arah Jiang Fangzuo, karena kamu tidak mau melakukannya, maka bantulah mereka. Oke, Jiang Fangzuo setuju dengan penuh semangat dan berjalan mendekati ketiga orang itu. Apakah kau akan berlutut atau aku akan mematahkan semua kakimu? Beraninya kau. Ketiga orang itu terkejut dan marah, dan wajah mereka tampak sangat jelek. Tetapi sekarang mereka sangat jelas mengenai kekuatan lawan, sekalipun mereka imbang, mereka bukanlah tandingan pihak lain. Sepertinya kau akan membiarkanku melakukannya. Jiang Fangzu tersenyum dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini teriakan marah datang dari kejauhan. Siapa yang berani menyentuh orang-orang dari King Mengsai? Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang masuk ke lobi. Mereka adalah orang-orang yang sedang mengadakan rapat di depan. Pemimpin Sekte Suantian adalah Su Yong Huang, pemimpin Istana Taiksu adalah Yu Buzu, dan pemimpin King Mengsai adalah biarawati Tao Jiushen. Namun, mereka bertiga hanya mengikuti di belakang, dan di depan mereka ada seorang tetua tertinggi dari sebuah sekte besar. Feng Ziwu berdiri di sisi gerbang Suantian, dengan seorang pria tua berambut putih di sampingnya. Penampilannya berwibawa, tubuhnya tinggi dan tegap, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Raungan tadi juga keluar dari mulutnya. Su Fengyan, tetua tertinggi dari Istana Taiksu, adalah orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan. Kali ini, Sekte Suantian diserang oleh Sekte Iblis, yang dapat dikatakan sebagai bencana yang dihadapi oleh tiga sekte suci utama bersama-sama, sehingga mereka semua keluar dengan kekuatan penuh. Selain para tetua yang tengah bepergian keluar, bahkan tetua tertinggi yang tengah menyendiri di rumah pun turut diundang keluar. Su Fengyan melangkah maju, dia sangat marah saat ini. Keberadaan macam apakah King Mengsai itu? Itu adalah salah satu dari tiga sekte suci utama di benua Kunlun. Seseorang benar-benar ingin memaksa para tetua sekte untuk berlutut. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Yang terpenting adalah Zhong Ziyu, salah satu dari tiga tetua, adalah saudara juniornya. Sebagai saudara senior, dia tentu harus berdiri dan membuat keputusan untuk saudara juniornya. Begitu dia datang, ketiga orang yang tadinya kebingungan langsung berlari kegirangan, seakan-akan melihat seorang juru selamat. Zhong Ziyu berbicara lebih dulu, saudaraku, sekarang kamu sudah di sini, kamu harus mengambil keputusan untuk kami. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menindas King Mengsaiku. Sebagai tetua tertinggi dari Sekte Suci, Su Fengyan berbicara dengan percaya diri. Katakan padaku, apa yang terjadi? Begini, pemuda ini ingin menukarkan batu hitam 5 warna di tanganku. Aku tidak setuju, jadi dia mencurinya dan bahkan memukuli kami bertiga. Zhong Ziyu menceritakan keseluruhan cerita secara singkat dan padat, tetapi kemampuan orang tua itu untuk memutarbalikkan fakta jauh lebih tinggi daripada tingkat kultivasinya.
Dari apa yang dia katakan, alasannya ada di pihak King Mengsai, sementara Ye Bufan hanya memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Su Fengnian sangat marah, bagaimana ini bisa tidak masuk akal. Ada seseorang yang berani menunggangi kepala King Mengsaiku. Aku ingin melihat berapa banyak kepala yang dimilikinya. Ye Bufan hanya berdiri dan menonton dengan tenang, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Kaisar Suyong tentu saja tidak ingin melihat konflik antara dirinya dan King Mengsai, dan dengan cepat berkata, "Penatua Su, tenanglah. Saya pikir ada kesalahpahaman dalam masalah ini." Kesalahpahaman? Kesalahpahaman macam apa yang mungkin terjadi? Su Fengnian berkata, kekuatan adalah segalanya di benua Kunlun. Bahkan jika terjadi kesalahpahaman, jika kamu menyinggung King Mengsai, kamu harus membayar harganya. Biarawati Tao Jiushen telah mengalami pertempuran hebat di Istana Abadi Piao Miao, jadi dia secara alami memahami orang macam apa Ye Bufan dan Suan Yuan Santian itu. Pada saat ini, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dalam hatinya, dia telah mengutuk semua leluhur guru Gongsun dan dua lainnya. Mengapa Anda harus memprovokasi orang-orang ini ketika ada begitu banyak orang lain yang dapat Anda ganggu? Apakah ini sesuatu yang dapat kita provokasi? Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata, dan mengatakannya di depan umum akan merusak reputasi King Mengsai. Tak berdaya, dia hanya bisa berbisik di telinga Su Fengnian, "Tetua Agung, kita harus mengambil pandangan jangka panjang terhadap masalah ini. Omong kosong jika berpikir jangka panjang. Bukan gaya King Mengsai untuk bertahan saat seseorang menindasmu." Su Fengnian mengabaikan nasihat biarawati Tao Jiushen dan berbalik menatap Zhong Ziyu. "Katakan padaku, siapa yang baru saja menyakitimu?" "Itu dia." Zhong Ziyu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Jiang Fangzuo. Ada cahaya dingin bersinar di mata Su Fengnian, penuh dengan niat membunuh. "Bahkan orang-orang King Mengsai berani menyentuhku. Katakan tangan mana yang kamu gunakan." Jiang Fangzu tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya dengan riang, "Saya telah menggunakan keduanya. Saya harus mengatakan bahwa pria King Mengsai Anda pandai bertarung dan merasa nyaman di tangan." Setelah dia mengatakan ini, semua orang di sekitarnya terkejut. Pemuda ini terlalu berani. Dia berani berbicara dengan arogan di depan penatua tertinggi. "Kalau begitu aku akan menghancurkan kedua tanganmu," kata Su Fengnian dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. "Apakah hanya kamu?" Jiang Fangzu mengerutkan bibirnya dan meninju 2 kali berturut-turut. "Sekarang kita semua berada di puncak melampaui kesengsaraan, siapa yang takut pada siapa? Terlebih lagi, ada saudara Ye yang berdiri di belakangnya. Melihat seluruh benua Kunlun, dia sama sekali tidak takut." Begitu dia mengambil tindakan, ekspresi Su Fengnian tiba-tiba berubah. "Saya awalnya berpikir bahwa alasan mengapa Jiang Fangzu begitu sombong adalah karena dia mendapat dukungan dari orang yang lebih tua. Saya tidak pernah menyangka bahwa di usia semuda ini, dia akan menjadi begitu kuat, tidak lebih lemah dari dirinya sama sekali." Dia dengan cepat menghilangkan rasa jijik di hatinya, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, dan kedua tinju itu bertabrakan. Hanya mendengar suara ledakan yang teredam, mereka berdua mundur selusin langkah. Untungnya, mereka semua tahu bahwa ini adalah wilayah Suan Tianmen, dan kekuatannya dikendalikan dengan tepat tanpa menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Semua orang di sekitar kaget, terutama Yu Busu. Dia pernah bertemu Jiang Fangzu sebelumnya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini begitu kuat sehingga dia tidak kalah dengan penatua tertinggi. Su Fengnian terkejut, marah, dan malu. Dia awalnya ingin membela adik laki-lakinya secara agresif, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mencapai batasnya segera setelah dia mengambil tindakan. Pemuda di depannya benar-benar berada di puncak kesengsaraan. Bahkan jika dia menang, dia harus membayar mahal. Orang ini tampak agung dan mendominasi, tetapi sebenarnya dia sangat nakal di dalam. Dia segera menoleh untuk melihat ke arah Suan Yuan Santian. Orang-orang muda begitu sombong dan mendominasi. Mereka harus didukung oleh Anda para tetua. Hari ini saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Bab 2949. Apakah begitu sulit untuk menemukan target yang mudah? Su Fengnian mengubah targetnya begitu cepat sehingga semua orang terkejut.
Ye Bufan diam-diam tertawa dalam hatinya. Orang ini terlihat baik, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Jiang Fangzuo, dia segera mengubah targetnya. Tetapi menghadapi monster tua yang telah hidup ribuan tahun ini, akan aneh jika dia bisa menang. Melihat tetua agung tidak mendengarkan nasihatnya dan malah menghadapi Suanyuan Zantian, biarawati Tao Jiushen benar-benar takut dan segera mengirim pesan, "Tetua agung, kita tidak mampu menyinggung orang ini." Dia ingin menyampaikan kata-katanya dengan jelas secara diam-diam, tetapi Su Fengnian sama sekali tidak menghargainya dan berkata langsung, "Omong kosong, apakah ada orang di benua Kunlun yang tidak mampu aku singgung?" Biarawati Tao Jiushen menghela napas. Dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan sesepuh agung yang sok penting seperti itu. Dia hanya berhenti menyampaikan pesan, "Ini adalah senior Suanyuan Zantian, suami Nyonya Fang Hua, seorang Sanxian yang sangat kuat. Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Nyonya Fang Hua, dan dia dapat menahan guntur dengan tangan kosong." Setiap kata yang diucapkannya bagaikan guntur, mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tahu betapa kuatnya Nyonya Fang Hua. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun dan tidak sebanding dengan pria kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan. Pria tua di depannya ternyata adalah suaminya, dan yang paling penting, kultivasinya bahkan lebih kuat. Dengan baik, Su Fengnian hampir tersedak ludahnya sendiri. Awalnya dia mengira pemuda itu terlalu kuat dan ingin mencari kelemahannya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang lebih kuat saat dia berbalik. Sekarang aku mengerti apa yang dikatakan biarawati Tao Jiushen. Orang ini adalah seseorang yang benar-benar tidak bisa aku ganggu. Tetapi orang tua ini sangat keras kepala dan dapat berubah pikiran kapan saja. Ternyata dia adalah suami Nyonya Fang Hua, tapi itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Orang ini langsung menoleh dan menatap Ye Bufan, tanpa sedikit pun rasa malu di ekspresinya. "Kudengar batu misterius 5 warna ada di tanganmu, dan kaulah yang memimpin semua ini. Kau harus memikul tanggung jawab." Menurutnya, dia tidak mampu menyinggung Suanyuan Zantian, tetapi dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan pemuda ini. Dan tepat pada saat ini, Feng Ziwu berbicara. "Kamu tidak bisa main-main dalam hal ini." Dia memiliki kepribadian yang dingin dan berbicara langsung tanpa eufemisme apapun. "Ini tidak mungkin." Wajah Su Fengnian penuh dengan ketidakpercayaan. Pemuda di depannya berusia 20-an dan tingkat kultivasinya paling mirip dengan Jiang Fangzu tadi. Sangat sulit untuk menghadapinya, tetapi bukan berarti aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Kalau saja bukan Feng Ziwu yang bicara, mungkin dia akan langsung bersikap bermusuhan. "Penatua Feng, apakah Anda bercanda? Ini adalah Dokter Abadi Ye. Dia baru saja membunuh seorang dewa sejati dari alam atas. Kultivasinya jauh lebih kuat daripada senior Suanyuan." Ekspresi Feng Ziwu sama acuhnya dengan suaranya. "Jika kamu tidak setuju, kamu bisa mencobanya." Setelah dia mengatakan hal itu, kejadian itu bagaikan sebuah bom yang dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan keributan di mana-mana. Tak heran semua orang begitu gugup, lagi pula, beritanya begitu menggemparkan. Bagaimana mungkin bisa membunuh para dewa sejati yang turun dari alam atas? Bagaimana mungkin orang-orang di dunia kultivasi lebih kuat daripada pendatang baru dari generasi sebelumnya? Namun, orang yang menyampaikan berita itu adalah Feng Ziwu, tetua tertinggi dari Sekte Suantian. Dia selalu memiliki kepribadian yang dingin dan tidak suka tertawa, apalagi bercanda dengan semua orang dalam situasi seperti ini. Karena itu, tak seorang pun meragukan perkataannya, itu artinya pemuda di hadapannya itu benar-benar orang yang super kuat. Tidak heran jika Suanyuan Zantian selalu menghormatinya sejak awal hingga sekarang. Ternyata dia mengandalkan kekuatannya. Dengan baik, Su Fengnian tercengang sejenak. Dia telah menemukan 3 orang berturut-turut, tetapi masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Apakah begitu sulit untuk menemukan sasaran empuk? Seperti orang lain, dia memilih mempercayai Feng Ziwu karena dia bukanlah orang yang berbicara tanpa berpikir. Selain itu, dengan kekuatan dan prestise Sekte Suantian, tidak perlu menunjukkan niat baik kepada seorang pemuda. Memikirkan hal ini,
Dia sekali lagi menggunakan keterampilan uniknya untuk mengubah wajahnya, berbalik dan berteriak dengan marah, "Apa yang kalian bertiga masih berdiri di sana? Mengapa kalian tidak segera datang dan bersujud kepada Dr. Ye dan meminta maaf? Jika kalah, ya kalah. Tidak bisakah kamu mengaku kalah saja? Apakah Anda akan mempermalukan King Mengzai sepenuhnya?" Petik 2. Semua orang langsung tercengang. Bukankah sikap mereka berubah terlalu cepat? Dia tadi ingin membalas dendam, tetapi dalam sekejap mata dia menyerah begitu saja, dan dia melakukannya dengan sangat percaya diri dan benar. Ye Bufan juga dipenuhi dengan ribuan kuda yang berlarian di benaknya. Tidak heran orang tua ini bisa hidup selama bertahun-tahun dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Bukankah dia terlalu cepat berubah mengikuti angin? Gong Sun Si, Zhong Ziyu, dan Yu Boqi berdiri di sana dengan wajah bingung. Dunia berubah terlalu cepat sehingga pikiran mereka tidak dapat mengikutinya. Baru saja aku berharap Tetua Agung akan membalaskan dendamku, tetapi dalam sekejap mata, dia memintaku untuk bersujud dan meminta maaf. Terutama pemuda itu, yang benar-benar mampu membunuh seorang yang benar-benar abadi. Nasib buruk macam apa yang menimpaku hingga menarik bintang jahat seperti itu. Pada saat yang sama, ini juga menjelaskan mengapa Jiang Fangzhu dan yang lainnya bisa begitu menakjubkan. Siapapun dari mereka berada di puncak kesengsaraan. Bagaimana mungkin ada orang lemah yang mengikuti monster seperti itu? Apa yang kau lakukan di sana? Kau tidak mendengarku. Melihat ketiga orang itu berdiri di sana dengan linglung tanpa sadar, wajah Su Fengnian langsung menjadi gelap. Tangan besar Zhen Yuan langsung mencengkeram ketiga orang di depannya dan menekan mereka hingga berlutut di tanah. "Ye Ixian, sebelumnya semua ini salah kami. Maafkan aku. Kami mengaku kalah." Ketiganya tidak lagi ragu dan bersujud untuk meminta maaf. Bahasa Indonesia, kekuatan selalu dihormati di benua Kunlun. Alasan mengapa mereka memamerkan kekuatan mereka adalah karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Namun kini, ketika dihadapkan pada eksistensi yang mampu membunuh makhluk abadi, mereka tak lagi punya waktu untuk berpura-pura tenang dan hanya bisa menundukkan kepala serta mengaku kalah. Su Fengnian mengulurkan tangan dan melepaskan semua cincin penyimpanan milik ketiga orang itu, lalu memegangnya dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Ye Bufan. Wajah tuanya tersenyum seperti bunga krisan. "Ye Ixian, maafkan aku. Banjir telah menghanyutkan kuil Raja Naga. Mohon maafkan aku jika hal itu menyinggungmu." Ye Bufan telah melihat apa artinya menjadi licik, dan lelaki tua di depannya telah menunjukkan hal ini secara ekstrim. "Baiklah, kita berhenti di sini." Dia mengambil cincin penyimpanan itu dan melambaikan tangannya. Lagi pula, dia telah memperoleh batu misterius 5 warna dari pihak lain, jadi dia terlalu malas untuk peduli dengan masa lalu mereka. Su Fengnian membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepadanya. "Dewa medis Ye benar-benar orang yang murah hati. Saya sangat mengagumi Anda." Feng Ziwu berkata, "Ye Yixian, kita baru saja berdiskusi bahwa alasan mengapa Sekte Iblis mengambil kembali 3 senjata ajaib itu pasti karena suatu tujuan. Cara terbaik adalah menyerang terlebih dahulu dan membunuh mereka semua. Jika tidak, begitu orang-orang dari Sekte Iblis mewarisi 3 senjata ajaib, itu akan menjadi bencana bagi seluruh benua Kunlun." Petik 2. Yu Buzu berkata, 3 sekte utamaku telah memutuskan untuk menuju ke alam iblis kegelapan untuk bertarung sampai mati dengan orang-orang dari Sekte Iblis. Aku ingin tahu apakah Dewa Medis bersedia pergi bersama kita. Setelah dia berkata demikian, semua orang menatapnya dengan ekspresi penuh semangat. Mereka telah menyaksikan keganasan Sekte Iblis 100 tahun yang lalu. Bahkan jika mereka dapat memusnahkan pihak lain, mereka pasti akan menderita banyak korban dan membayar harga yang sangat mahal. Tetapi jika ada orang yang super kuat di sisi Anda, hasilnya akan sangat berbeda. Bab 2950 Alam Iblis Kegelapan. Ye Bufan mengangguk, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Meskipun dia telah mengumpulkan ke-7 keping batu misterius berwarna-warni, dia masih tidak bisa kembali sampai dia menemukan Ye Tian. "Tidak masalah jika aku membantu 3 sekte besar. Aku bisa meminta mereka untuk membantuku menemukan seseorang saat waktunya tiba. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ye."
Orang-orang dari tiga sekte utama semuanya membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jika mereka sebelumnya tidak yakin akan kemenangan, atau jika mereka tidak punya keyakinan untuk kembali hidup-hidup. Namun kini semuanya telah berubah. Semua orang penuh energi dan percaya diri. Kemudian tiga sekte utama mulai memilih pengikut untuk pergi ke alam setan kegelapan. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya melawan sekte darah suci, kali ini kekuatannya lebih kuat dan standarnya lebih tinggi. Mereka yang berada di bawah tahap penyeberangan kesengsaraan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali. Meski begitu, kekuatan tempur terakhir masih datang dari orang-orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan, dan peran yang dimainkan oleh orang lain tidak begitu besar. Di pihak tiga sekte besar, Feng Ziu dari sekte Xuantian memimpin tim, dan di belakangnya ada dua tetua tertinggi. Ketiganya berada di puncak kesengsaraan. 3 orang sisanya dari istana Taixu dan 3 orang dari King Mengzai menjadikan total 9 orang kuat yang berada di puncak tingkat kesengsaraan. Adapun Ye Bufan, selain dirinya sendiri, Xuanyuan Zantian berada di tahap akhir Luz Immortal, dan 8 orang sisanya semuanya berada di puncak Tribulation Crossing. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, ia dapat menghancurkan 3 sekte besar secara tuntas. Kelompok itu meninggalkan tempat itu dan menuju ke alam iblis yang gelap. Dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya, sekte Xuantian memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Ye Bufan, dan Su Yonghuang serta Feng Ziu selalu berada di sisinya. Kaisar Su Yong berkata, dengan kehadiran tabib Ye kali ini, kita harus membasmi sekte iblis sepenuhnya dan tidak meninggalkan masalah apapun lagi. Ye Bufan bertanya, bukankah kamu mengepung dan menekan sekte iblis 100 tahun yang lalu? Mengapa kamu tidak memusnahkannya sepenuhnya? Itu cerita yang panjang. Kaisar Su Yong berkata, saat itu, sekte iblis sangatlah kuat, tidak hanya memiliki banyak ahli, tetapi Raja Iblis Hei Wuya juga sangat kuat dan mendominasi. Dia sendiri telah mencapai puncak kultivasi melewati kesengsaraan, dan dengan dukungan 3 senjata sihir agung, dia menjadi tak terkalahkan. Pada akhirnya, 10 orang terkuat yang telah melampaui kesengsaraan bergabung untuk mengepung dan akhirnya memusnahkannya. Meski begitu, kerugian sekte-sekte besar cukup besar. Tuanku terluka parah dalam perang itu dan meninggal setelah kembali. Petik 2. Ye Bufan berkata, semakin sering hal ini terjadi, semakin kita harus tahu betapa seriusnya mengangkat harimau sebagai ancaman. Kita harus mengambil kesempatan untuk mencabutnya. Kaisar Su Yong tersenyum tak berdaya, itu benar, tapi siapa yang akan melakukannya? Dalam pertempuran besar saat itu, mereka yang gugur adalah orang-orang kuat yang berada di puncak tingkat kesengsaraan mereka. Mereka adalah fondasi setiap sekte. Sebelumnya, Hei Wuya sangat mendominasi dan telah mengancam kelangsungan hidup semua sekte utama, jadi tentu saja semua orang akan bertarung sampai mati. Tetapi situasi berubah setelah kematiannya, dan semangat juang di sini dengan cepat runtuh. Meskipun mereka adalah sisa-sisa sekte iblis, kekuatan mereka masih sangat kuat. Selain itu, tempat-tempat seperti alam iblis kegelapan dipenuhi dengan energi iblis sepanjang tahun, membuat mereka mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Tidak peduli sekte mana yang mengambil tindakan untuk memusnahkan sekte iblis, pada akhirnya mereka akan menderita kerugian besar. Jika terjadi kesalahan, sekte tersebut mungkin akan menghilang sejak saat itu. Siapa yang mungkin melakukan hal seperti itu? Jadi setelah kematian Hei Wuya, semua orang sibuk memanen hasil rampasan perang. Akhirnya, sisa-sisa sekte iblis mundur kembali ke alam iblis kegelapan, dan perang ini berakhir dengan tergesa-gesa. Petik 2. Ye Bufan mengangguk. Dia mengerti apa yang dikatakan Su Yonghuang. Kuil Tianlong jatuh ke tingkat sekte bintang 8 karena pertempuran ini. Sekarang pertempuran telah terkunci, semua orang berpikir tentang mempertahankan diri daripada menghancurkan sekte mereka sendiri. Itu adalah sifat manusia yang bisa dimengerti, tetapi melakukan hal itu juga memberi sekte iblis kesempatan untuk bertahan hidup, yang menyebabkan bencana hari ini. Dia kemudian bertanya, bahkan jika kamu tidak ingin sepenuhnya memusnahkan sekte iblis pada saat itu, kamu seharusnya telah menghancurkan 3 senjata ajaib besar itu.
Bagaimana mungkin mereka masih disimpan sampai sekarang? Kaisar Suyong tersenyum pahit, jika Dewa Medis saja bisa memikirkan hal ini, maka para master dari sekte-sekte besar pada waktu itu tentu juga bisa memikirkannya. Terutama saat peperangan terjadi, banyak sekali orang kuat yang dihancurkan oleh ketiga senjata sakti ini. Namun masalahnya adalah benda-benda ini adalah harta karun yang tersisa dari zaman kuno, dan bahkan berada di luar jangkauan artefak ilahi. Benda-benda ini tidak dapat dihancurkan hanya karena Anda menginginkannya. Saat itu, tiga sekte besar dan orang-orang terkuat di dunia berkumpul bersama untuk melontarkan ide menghancurkan ketiga hal tersebut, namun pada akhirnya semuanya gagal. Semua orang mencoba segala cara yang mungkin, tetapi pada akhirnya ketiga senjata ajaib itu tetap utuh. Mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi secara terpisah dan membiarkan tiga sekte utama memberantasnya. Pada saat itu, layar sihir hitam diberikan ke kuil Tianlong, dan dua lainnya disembunyikan di istana Taiksu dan gerbang Suantianku. Sekarang, 100 tahun kemudian, sekte iblis telah mengumpulkan tiga senjata sihir besar bersama-sama, dan tampaknya mereka memiliki rencana besar. Petik 2. Ye Bufan berkata, sebelumnya aku pernah bertanya kepada Yang Mulia Alis Putih, dan dia berkata bahwa tujuan mengumpulkan tiga senjata ajaib besar adalah untuk membantu Tuan Muda Iblis membangkitkan tubuh iblis. Aku ingin tahu tubuh iblis macam apa ini. Petik 2. Feng Ziwu berkata, tubuh iblis surgawi adalah tubuh suci tertinggi dari sekte iblis. Ia dapat mengeluarkan kekuatan energi iblis gelap secara ekstrim dan dapat mengendalikan tiga senjata sihir utama pada saat yang bersamaan. Hei Wuya memiliki ini fisikku saat itu. Ye Bufan mengangguk, sepertinya kita harus bertindak secepat mungkin untuk menghentikan semua ini. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan dan sangat cepat. Setelah sekitar 2 jam, mereka tiba di dekat alam setan kegelapan. Begitu saya mendekati area dalam jarak 100 mil, saya dapat merasakan sedikit energi iblis gelap. Kaisar Suyong berkata, orang biasa hanya tahu bahwa ini adalah alam iblis kegelapan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah sarang sekte iblis. Hei Wuya telah terbunuh tahun itu, tetapi sekte-sekte utama masih tidak berani menyerang di sini karena sekte iblis memiliki 2 kartu truf. Pertama, ada susunan sihir malam gelap di sini, yang orang biasa tidak dapat menerobosnya sama sekali. Bahasa Indonesia, kedua, ini adalah dunia senjata ajaib, dan energi iblis akan semakin kental semakin dalam Anda menyelaminya. Meskipun kultivasi seseorang telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, hal ini tidak akan berdampak banyak pada kultivator itu sendiri, tetapi dapat menekan kultivasinya. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte iblis seperti ikan di air, dan kultivasi mereka meningkat pesat. Mereka berdua berada di tahap awal kesengsaraan. Jika mereka bertemu di luar, mereka bisa bertarung seri, tetapi mereka pasti akan kalah di sini. Petik 2. Ye Bufan tidak terlalu terkejut dengan kedua hal ini. Bagaimanapun, sekte besar pasti memiliki kartu trufnya sendiri. Sekte darah suci sebelumnya mirip dengan yang ini. Selagi mereka berbicara, mereka bergerak maju dengan cepat, dan cahaya di sekeliling mereka semakin redup, hingga setelah 100 mil mereka sepenuhnya terbenam dalam kegelapan. Bedanya dengan Endless Abyss adalah tempat ini hanya menghalangi cahaya saja dan letak geografisnya tidak berada di dalam jurang. Pada saat ini, penglihatan semua orang telah sepenuhnya kehilangan fungsinya. Keadaan di sekitar mereka gelap gulita dan tidak ada yang bisa dilihat. Untungnya, semua orang kuat dan dapat merasakan kehadiran satu sama lain. Ye Ixian, ini adalah formasi iblis malam gelap milik sekte iblis. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, kita tidak akan bisa menemukan lokasi sekte iblis sama sekali, dan akan sulit untuk keluar. Petik 2. Feng Ziwu bertanya, apakah Dewa Medis punya cara untuk menghancurkan formasi itu? Setelah pertempuran di Istana Abadi Piao Miao, dia sudah mengagumi pencapaian Ye Bufan dalam formasi secara ekstrim. Formasi yang ia buat dalam waktu singkat mampu menjebak Nyonya Fang Hua. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah yang terbaik di benua Kunlun dalam hal pencapaian formasi. Formasi ini menarik, tetapi tidak sulit bagi saya.
Ye Bufan menembus kegelapan dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Meskipun formasi tersebut memiliki efek penekanan yang kuat pada kesadaran spiritual, kekuatan mentalnya saat ini terlalu kuat, dan bahkan penekanan tersebut cukup untuk menutupi seluruh formasi. Tak lama kemudian senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Ia berjalan ke arah barat daya, dan menendang setelah 100 langkah. Terdengar bunyi klik, lalu kegelapan di sekeliling mereka dengan cepat menghilang, dan semua orang melihat cahaya siang lagi.